Presiden Prabowo luncurkan BPI Danantara. Kades Pohot penuhi panggilan Bareskrim diperiksa sebagai tersangka. Warga ramai berziarah jelang Ramadan. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Program Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Lembaga ini diharapkan menjadi instrumen pembangunan nasional untuk mengelola kekayaan negara demi kesejahteraan rakyat. Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara pada Senin 24 Februari 2025. Presiden Prabowo menegaskan bahwa Danantara bukan sekedar lembaga pengelola dana investasi, melainkan instrumen pembangunan nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah mengklaim berhasil mengamankan lebih dari 300 triliun rupiah atau hampir 20 miliar dolar Amerika dalam bentuk tabungan negara dalam 100 hari pertama kepemimpinan Prabowo. Dana tersebut sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja yang kurang tepat sasaran. Dana yang telah terkumpul akan dikelola oleh Danantara untuk diinvestasikan dalam lebih dari 20 proyek nasional di bidang industrialisasi dan hilirisasi. Proyek-proyek ini diharapkan mampu membawa nilai tambah yang signifikan, membuka lapangan kerja berkualitas, dan mewujudkan kemakmuran jangka panjang bagi masyarakat Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menandatangani sejumlah regulasi penting, diantaranya Kepres nomor 30 tahun 2025 tentang pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Danantara, serta Undang-Undang nomor 1 tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola Danantara. Itulah sebabnya peluncuran Danantara Indonesia hari ini memiliki arti yang sangat penting. Karena Danantara Indonesia bukan sekedar sebuah badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia. Jangan salah. Sementara itu, pemirsa, Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri absen dalam peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin pagi. Anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Darmadi Durianto mengaku tidak mengetahui alasan Megawati tidak hadir dalam peluncuran Danantara tersebut. Anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Darmadi Durianto mengaku belum mendapatkan informasi alasan Megawati tidak hadir dalam peluncuran Danantara di Kompleks Istana Presiden Jakarta pada Senin pagi. Diketahui sejumlah presiden-presiden Republik Indonesia sebelumnya bakal terlibat dalam BPI Danantara. Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Presiden-presiden sebelumnya diminta untuk menjadi Dewan Penasihat BPI Danantara. Permintaan itu merupakan ide dari Presiden Prabowo Subianto. Kalau undangan saya lihat ada ya, tapi kalau nggak hadir saya belum konfirmasi. Jadi kenapa belum hadir? Jadi atau tidak hadir, saya belum terkonfirmasi dengan baik begitu. Jadi nanti kan tokoh-tokoh itu sebetulnya bukan jadi pengawas, penasehat. Ya, kalau di dalam struktur itu saya lihat jadi penasehat gitu. Pengawasnya kan sudah ada ya. Ada Erick Thohir, siapa lagi, Sri Mulyani, ada Mulyaman Hadad ya. Jadi pengawasnya sudah ada. Nah, tokoh ini hanya jadi penasehat. Apakah terkonfirmasi mau menjadi penasihat atau belum?
saya belum terkonfirmasi betul mana yang presiden misalnya yang mau jadi penasehat, mana yang tidak begitu kira-kira. Anggota Komisi 6 DPR RI Darmadi Durianto menanggapi peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara yang diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin pagi. Darmadi mengatakan nantinya DPR akan mengawasi kinerja pelaksana Danantara. Darmadi menyampaikan diluncurkannya Danantara dianggap bisa menciptakan malaikat yang akan mensejahterakan rakyat, bahkan berpotensi menciptakan monster bagi rakyat. Oleh karenanya ia menegaskan para pelaksana Danantara harus bekerja dengan baik, memiliki integritas yang tinggi, hingga memiliki kompetensi yang bagus di bidang terkait. Darmadi juga menegaskan DPR akan melakukan pengawasan serta mengevaluasi secara berkala dan ketat, sehingga kedepannya Danantara mampu mengangkat perkembangan ekonomi Indonesia mencapai 8%. Sangat penting sekali badan pelaksana atau dewan pelaksana karena mereka yang menjalankan sehari-hari. Nah, Danantara ini kan nanti akan sangat tergantung kepada pelaksanaannya. Tentu dari DPR juga akan mengawasi bagaimana kinerja mereka. Karena kalau salah dalam pelaksanaannya, saya pikir itu akan cukup membawa masalah bagi Danantara begitu. Beralih ke kabar lain, Kepala Desa Kohot Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, Arsin bin Asip, ditahan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Senin malam. Selain Arsin, penyidik juga menahan 3 tersangka lain dalam kasus dugaan pemalsuan sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan di wilayah Pagar Laut, Kabupaten Tangerang. Setelah menjalani pemeriksaan selama sekitar 8 jam, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menahan Kepala Desa Kohot Kabupaten Tangerang Arsin bin Asip dalam kasus dugaan pemalsuan sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan di wilayah Pagar Laut, Kabupaten Tangerang. Keputusan penahanan terhadap Arsin bin Asip diambil penyidik dalam gelar perkara khusus yang dilakukan usai pemeriksaan sebagai tersangka pada Senin malam. Selain Arsin, penyidik juga menahan 3 tersangka lain, yakni Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta, Septian Prasetya Wicaksono, dan Chandra Eka selaku penerima kuasa. Sekitar jam 11 sampai jam 12 mereka hadir. Dan mereka hadir didampingi oleh pengacara. Kemudian mulai sekitar jam 12.30 sampai sekitar jam setengah 9 malam ini kami maraton melaksanakan pemeriksaan kepada 4 tersangka. Dalam proses pemeriksaan tetap kita berikan hak kepada para tersangka, yaitu istirahat isoma, istirahat sholat, melaksanakan ibadah dan istirahat makan, tetap kita berikan. Dan kemudian setelah pemeriksaan, kami beserta unit melaksanakan gelar, yaitu gelar internal kami. Kemudian kepada 4 orang tersangka kita putuskan mulai malam ini kita laksanakan penahanan. Dari hasil penyelidikan termasuk keterangan sejumlah saksi yang diperiksa, para tersangka melakukan 263 sertifikat HGB dan 17 sertifikat hak milik di kawasan perairan Pagar Laut, Kabupaten Tangerang, Banten. Kepala Desa Kohot Arsin penuhi panggilan Bareskrim Mabes Polri Senin siang. Dirinya rencananya diperiksa oleh penyidik Bareskrim dalam status tersangka dalam dugaan kasus pemalsuan SHGB dan SHM Pagar Laut di wilayah Tangerang. Sedikit Pak, soal pemeriksaan hari ini Pak. Dengan menggunakan masker dan topi hitam, Kades Kohot Arsin tiba di gedung Bareskrim Mabes Polri Jakarta Selatan Senin siang. Saat tiba di gedung Bareskrim Polri, dirinya hanya terdiam saat dikonfirmasi oleh awak media. Namun demikian, melalui kuasa hukumnya Yunihar, kehadiran Arsin ini bentuk kooperatif dan mengikuti mekanisme yang ada.
sedikit aja Pak. Sedikit aja Pak Kades. 2 kali pun nggak apa-apa. Baik. Mewakili aja ya. Iya Pak. Bahwa hari ini kami hadir di sini menunjukkan kooperatif ya. Berarti kooperatif, kita ikuti aturan yang mekanisme yang ada. Sekira cukup ya. Sebelumnya, Kepala Desa Kohot Arsin dan rekannya ditetapkan sebagai tersangka karena memalsukan dokumen terkait pagar laut di Tangerang. Mereka dijerat pasal 263 KUHP dan pasal 264 KUHP dengan ancaman hukumannya paling tinggi 8 tahun penjara. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Beberapa hari menjelang bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, tempat pemakaman umum di Karet Bifak, Jakarta ramai dikunjungi oleh peziarah. Mereka sengaja datang untuk membersihkan makam sekaligus mendoakan sanak keluarga sebelum menjalankan ibadah puasa. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari TPU Bifak Jakarta sudah ada jurnalis kami Syana Serus dan juru kamera Anggada Agung. Pemirsa Berita Nasional TV, menjelang bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, masyarakat Muslim Indonesia memiliki berbagai tradisi khas. Salah satunya adalah ziarah atau nyekar. Dan saat ini saya sudah berada di tempat pemakaman umum Bifak Jakarta. Seperti yang kita lihat langsung bagaimana situasi saat ini, sudah banyak peziarah yang datang ke TPU Bifak Jakarta untuk membersihkan dan juga mendoakan kerabat atau keluarganya yang sudah meninggal dunia. Dan ini memang sudah menjadi tradisi sebagian besar masyarakat Muslim di Indonesia. Dari informasi yang kami dapatkan bahwa jumlah peziarah yang datang ke TPU Bifak Jakarta saat ini mengalami penurunan dibandingkan dengan hari Jumat hingga Minggu kemarin, di mana di hari Minggu kemarin jumlah peziarah yang datang ke TPU Bifak Jakarta berjumlah sekitar 5.000 peziarah. Dan nantinya ada sedikit mengalami peningkatan di hari Kamis dan juga Jumat nanti. Dan seperti apa antusiasme masyarakat Muslim Indonesia untuk melakukan ziarah kubur? Berikut liputannya. Untuk data peziarah atau yang menjelang hari raya bulan puasa atau munggahan ini, ada cukup kenaikan signifikan dari peziarah atau yang berziarah ke keluarganya itu di hari Jumat, sesuai dengan data yang kita peroleh dari petugas kita yang di lapangan itu hampir 1.000 pengunjung atau peziarah. Hari Sabtu itu sekitar 3.000 pengunjung atau peziarah. Dia ada kenaikan signifikan di hari Minggu kemarin itu sekitar 5.000 peziarah. Nah, untuk hari ini ada penurunan lagi, masih di bawah sekitar 1.000 pengunjung atau peziarah setempat untuk keamanan dan pengelolaan kantong parkir gitu. Seperti yang mungkin karena ada beberapa yang kita pakai itu bahu jalan, kita udah berkoordinasi dengan Disub dan Satpol PP. Terus untuk akses menuju tempat lokasi peziarah, kita sediakan juga bagi card yang disediakan oleh Sudin Pertamanan dan Hutan Kota. Itu ada berjumlah 2 untuk beberapa peziarah yang mungkin yang udah sepuh atau manula gitu. Menjelang bulan suci Ramadan juga secara rutin juga setiap bulan. Kebetulan ibu saya baru meninggal, jadi didatangi. Dan hari ini ziarahnya apa aja yang dilakukan buat ziarah hari ini? Mungkin bisa jelasin? Iya, kita sama keluarga. Biasanya sih kita menjelang Ramadan, terus pas hari raya, dan kalau ada acara tertentu kita suka ke ziarah. Dan pemirsa, seperti itulah tadi pernyataan dari masyarakat yang melakukan ziarah di TPU Bifak Jakarta. Ada yang datang ke sini secara rutin, ada juga yang datang ke sini untuk mendoakan dan juga membersihkan makam-makam dari kerabat dan juga keluarganya. Apalagi saat ini sudah mendekati bulan suci Ramadan. Dari Jakarta, Sanas Kairus, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Jelang pelaksanaan Operasi Ketupat 2025, rombongan Korlantas Polri melakukan sidak ke Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Senin sore. Kegiatan ini dilakukan guna memastikan kesiapan seluruh stakeholder terkait untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik dan balik pada Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Guna memastikan kesiapan seluruh stakeholder terkait dalam rangka mengantisipasi lonjakan arus mudik dan balik pada Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, rombongan Korlantas Polri bersama Jasara Harja
meninjau langsung Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Senin sore. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menegaskan bahwa sebelum menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, pihaknya telah melakukan pengecekan jalur tol di berbagai daerah, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung. Sementara pelabuhan juga menjadi perhatian khusus, mengingat tren arus mudik menggunakan moda transportasi kapal laut juga mengalami kenaikan 19% dari tahun sebelumnya, sehingga koordinasi bersama stakeholder terkait penting dilakukan agar operasi ketupat 2025 bisa berjalan optimal. Mulai kemarin kami survei jalur dari Jakarta, terus ke Banyumas, terus tadi sore saya ke Batu dalam rangka meyakinkan bahwa persiapan operasi ketupat yang sebentar lagi akan kita lakukan betul-betul sudah siap. Sementara itu, Direktur Utama PT Jasara Harja Rifan Ahmad Purwantono yang juga turut dalam rombongan mengatakan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas, program mudik gratis kembali diadakan tahun ini. Yang kedua, kemarin juga melakukan pengecekan terhadap jalan yang berkeselamatan, dan tadi juga ada pertanyaan, betul bahwa kendaraan berkeselamatan pun juga menjadi objek penting, sehingga Pak Kakor Lantas juga melakukan rem cek. Dan ini tinggal himbauan kepada masyarakat, yaitu pengemudi yang berkeselamatan. Itulah kemudian Kementerian BUMN, kebetulan di mudik gratis ini adalah tanggung jawabnya ada di kami, Jasara Harja. Dengan berbagai persiapan matang yang telah dilakukan, diharapkan operasi ketupat 2025 dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kenyamanan serta keamanan bagi para pemudik. Dari Surabaya, Jawa Timur, Karuna Wardana, Berita Nasional TV. Akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Kulon Progo sejak Senin siang kemarin, tebing setinggi 50 meter di Dusun Kluwih, Pendoworejo longsor. Akibat jalan yang tertutup material longsor membuat akses warga dari dua desa terganggu. Tebing setinggi 50 meter di Dusun Kluwih, Pendoworejo, Girimulyo, Kulon Progo, longsor pasca diguyur hujan deras pada Senin siang kemarin. Akibat kejadian ini, akses satu-satunya warga di desa Pendoworejo dan Giripurwo terputus. Material setebal 1 meter dan sejumlah pohon yang melintang di tengah jalan sepanjang 10 meter membuat jalur ini tak bisa dilalui kendaraan. Akibatnya, aktivitas warga di dua desa ini pun terganggu. Ya, kalau kejadian longsornya sore dari hujan deras itu. Durasinya juga lama ya? Lama, kalau dari jam 2 sampai jam 5-an sekitar itu hujan deras. Ya berhubung ada kendala ini, saya kan nggak bisa lewat. Mau apa lagi? Padahal emang jalannya cuma ini ya, Pak? Ini satu-satunya jalan penghubung di antara Kelurahan Pendoworejo dan Giripurwo. Tapi petugas Polsek Girimulyo dibantu tim Kelurahan Siaga Bencana dan warga berusaha membersihkan material longsor dengan cara manual. Sedikitnya terdapat 4 titik longsor yang terjadi di Kelurahan Pendoworejo ini. Titik-titiknya ada berapa? Untuk di Kelurahan Pendoworejo sendiri ada di Padukuhan Kluwih, ada di Padukuhan Ngroto, Padukuhan Muten, Padukuhan Banaran, Padukuhan Ngroto, Muten, nggih. Proses pembersihan material longsor ini rencana akan dilakukan bertahap mengingat kondisi tanah yang masih labil dan rawan terjadi longsor susulan. Warga dihimbau agar tetap waspada karena diprediksi cuaca ekstrim diprediksi masih dapat terjadi hingga beberapa hari ke depan. Dari Yogyakarta, Wahyu Wibowo, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Malam.
Pemirsa, 2 pengedar kosmetik ilegal secara daring ditangkap petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan di kawasan Pengasinan Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat. Selama 1,5 tahun beroperasi, kedua tersangka meraup keuntungan hingga 1,5 miliar rupiah. Ratusan unit pot atau tempat penyimpanan kosmetik jenis krim malam, krim siang, dan toner atau serum ini disita petugas unit kriminal khusus Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dari kediaman 2 tersangka di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Sekilas, kosmetik yang disimpan dalam sejumlah kardus ini tampak seperti kosmetik pada umumnya. Namun jika diteliti lebih dalam, kosmetik ini ternyata tidak memiliki izin edar dari BPOM, tidak memiliki petunjuk penggunaan, dan tidak tercantum batas waktu pemakaian serta membahayakan kesehatan kulit. Kepada petugas, kedua tersangka mengaku membeli bahan baku pembuatan kosmetik secara daring di Pasar ASMK, Jakarta Barat yang kemudian diracik dan dikemas sendiri. Tersangka Muhammad Sidik yang merupakan otak peredaran kosmetik ilegal diketahui tak memiliki latar belakang pendidikan memadai untuk membuat kosmetik. Pria berusia 35 tahun ini hanya mengandalkan pengetahuan yang ia peroleh saat menjadi karyawan sebuah toko kosmetik beberapa waktu lalu. Selama 1,5 tahun beroperasi, tersangka meraup keuntungan sebesar 1,5 miliar rupiah. Bahan baku produk kosmetik didapatkan tersangka melalui beli online, pembelian toko online di ASMK Jawa Barat. Kemudian pelaku melakukan repacking atau dikemas sesuai botol dan kemasan. Untuk paket dijual mulai dari harga 55.000 hingga 65.000. Dari keterangan awal kita juga mendapatkan informasi dari tersangka bahwa tersangka ini melakukan kegiatan ini karena dulu pernah bekerja di tempat bosnya dengan kegiatan yang sama. Kemudian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, kedua tersangka kini mendekam di tahanan Polres Metro Jakarta Selatan. Keduanya dijerat Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman maksimal selama 12 tahun penjara. Dari Jakarta Selatan, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Belasan warga negara Ukraina yang bermukim di Bali berkumpul di kantor Konsulat Kehormatan Ukraina di Kota Denpasar, Bali untuk memperingati 3 tahun invasi Rusia ke Ukraina. Kegiatan yang diisi dengan peletakan karangan bunga, penyalaan lilin, hingga doa bersama dilakukan sebagai bentuk solidaritas komunitas Ukraina di Bali untuk mendoakan para korban konflik tersebut, sekaligus mendoakan invasi segera berakhir. Nuansa biru dan kuning hadir pada peringatan 3 tahun invasi Rusia ke Ukraina di kantor Konsulat Kehormatan Ukraina di Kota Denpasar, Bali yang dihadiri belasan warga negara Ukraina yang bermukim di Bali. Mereka hadir untuk saling mendukung dan menguatkan. Kegiatan diisi dengan peletakan karangan bunga sebagai simbol kedamaian warga Ukraina. Lilin berwarna putih, biru, dan kuning juga dinyalakan sebagai simbol doa yang tidak kunjung padam agar perang segera berakhir. Ada pula sejumlah poster yang dipajang di belakang karangan bunga memperlihatkan sejumlah kota di Ukraina yang dulunya tampak indah dan kini hancur luluh lantak akibat perang. Selanjutnya, belasan warga Ukraina berkumpul di bagian belakang kantor Konsulat Kehormatan Ukraina di Kota Denpasar untuk berdoa sekaligus mengungkapkan sebagai harapannya. Dimitrio, salah seorang warga Ukraina yang bermukim di Bali, menuturkan bahwa dirinya merasa sakit dan susah untuk memahami bahwa hingga kini perang belum juga berakhir. Semua negara diharapkan bisa membantu untuk menghentikan perang karena perang ini bukan hanya tentang Rusia dan Ukraina, tapi juga mempengaruhi dunia secara global. Ini merupakan suatu bentuk dari nasionalisme kalau kita lihat. Mungkin mereka juga menghargai, menghormati para pejuang dan juga saudara-saudara mereka yang saat ini masih berjuang di Ukraina. Di samping itu juga mereka tentu berdoa para pahlawan yang mungkin gugur dalam upaya untuk membela negaranya itu juga bisa dilakukan pada hari ini.
what I'm feeling pain. All this, each year we remember what's going on, we know what's going on in Ukraine, and it's hard to understand why this war is still in progress. So we had 3 years, maybe we'll have 4 or 5 years of war, and Ukrainians feeling pain, we want justice, we want peace. Dari Denpasar, Bali, Bagus Raditya, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Saya Jentiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.